Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang cara merawat cuca hijau bahan agar cepat gacor. Nah, di samping saya sudah ada cuca hijau ya milik saya. Kondisi sekarang sudah pastol ya atau hampir nopeng. Tapi dulu waktu pas saya beli itu masih dalam keadaan PH atau full kuning. Masih gambling lah. Saya beli itu di salah satu kios atau seller ya yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, kondisi dulu itu pas saya beli itu masih gerapakan sahabat, sehingga bulu sayap dan bulu ekornya itu banyak yang patah. Dan alhamdulillah sekarang sudah full nopeng, sudah gacor, sudah tinggal menikmati saja sahabat ya. Tentu perawatan yang akan saya bahas itu dari waktu masih PH ya sampai sekarang, bukan perawatan yang sekarang. Kalau perawatan yang sekarang itu tinggal mendekati, tinggal nyeting saja sahabat untuk siap-siap kalau ikut lomba gitu. Tapi yang akan saya sampaikan itu perawatan dari PH-nya gimana sih? Nah, sebelum saya melanjutkan, sahabat perlu diingat, merawat cuca hijau itu tidak ribet ya, tidak neko-neko. Yang penting konsisten ya, konsisten. Dan bagaimana sih perawatan yang konsisten itu? Yuk kita simak satu persatu. Oke sahabat, kita langsung saja ke perawatan yang pertama, yaitu pengembunan. Untuk pengembunan saya lakukan di jam 5 pagi setelah saya sholat subuh dan sampai jam 7. Nah, pengembunan ini bertujuan untuk merefresh agar si cuca hijau bahan ini seger sahabat ya. Jika kita melihat kenapa sih burung-burung yang ada di alam itu senang sekali berkicau di pagi hari, itu karena udaranya masih seger sahabat ya, masih bebas dari polusi udara. Nah, kita terapkan ke burung-burung kita yang ada di rumah, termasuk cuca hijau bahan ini. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin kerja shift 3, itu kan berangkat malam, pulang siang, gak sempet melakukan pengembunan. Itu sahabat bisa lakukan di malam harinya sahabat, di jam 8 sampai jam 9 malam ya. Itu sama saja pengembunannya. Atau kalau gak sempet banget ya sahabat, di minggu itu bolehlah gak melakukan pengembunan pada cuca hijau bahan ini, tapi lakukanlah di minggu-minggu selanjutnya, di shift 1 maupun shift 2 jika sahabat masih sempet gitu ya. Untuk pengembunan ini tidak ada jadwal harus seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tapi lebih sering lebih bagus sahabat ya. Tidak ada jadwal tertentu, tapi lebih sering lebih bagus. Untuk perawatan selanjutnya yang kedua yaitu pemandian. Untuk saya pribadi saat cuca hijau ini masih PH, itu saya lakukan pemandian setiap hari. Waktu itu saya coba mandikan di keramba, burung ini tuh nggak mau mandi sahabat. Walaupun saya tungguin cukup lama ya. Kemudian saya mengenal karakter dia itu mau mandinya itu di cepuk batok kelapa ya, cepuk kelapa ya. Jadi saya menyimpan cepuk batok kelapa itu setiap saat di sangkarnya. Nah, pemandian ini sangat penting juga sahabat, karena cuca hijau bahan pastinya itu bulunya itu rusak ya. Ada yang bondol, ada yang sayapnya patah seperti yang saya sebutkan tadi. Maka untuk mengganti bulu yang rusak itu ke bulu yang lebih bagus, maka diperlukan mandi sahabat. Dan juga
cuca hijau bahan ini milik saya ini itu saya berikan full buah-buahan dan jangkrik sahabat, sehingga sisa pakannya itu yang ada di ruji ataupun di tangkringan itu pasti lengket sahabat ya. Sisa pakannya itu pasti lengket, karena kalau nggak mandi itu sisa pakannya itu bakal nempel di bulu-bulunya, sehingga bulu-bulunya itu akan cepat rusak ya. Maka pentingnya melakukan pemandian pada cuca hijau bahan ini. Untuk pemandiannya saya pribadi cuca hijau bahan itu cukup menyimpan cepuk batok kelapa itu setiap saat di sangkarnya. Maka wajib ya kita mengganti air di cepuk batoknya itu setiap hari ya, sehingga kalau situasi ruangan atau situasi di luar sedang panas, cuca hijau ini bisa mandi dengan sendirinya. Oke, lanjut untuk perawatan yang ketiga, yaitu kebersihan sangkar, terutama alas sangkar yang menjadi tempat kotorannya si cuca hijau bahan ini sahabat. Karena burung cuca hijau bahan itu pasti doyan banget yang namanya makan ya sahabat, sehingga kotorannya itu sangat cepat untuk banyak. Dan sahabat perlu tahu bahwa cuca hijau bahan saya itu tidak menggunakan pakan pur ya, jadi pakannya itu full buah-buahan dan jangkrik, sehingga kalau satu hari saja tidak dibersihkan maka kotorannya itu cukup bau ya. Maka cuca hijau bahan itu lebih baik dilakukan kebersihan sangkarnya itu setiap hari. Kalau nggak dibersihkan setiap hari, yang ditakutkan karena cuca hijau bahan itu masih gerapakan sampai turun ke alas sangkar dan menyentuh kotorannya yang lengket, itu bisa jadi bulu-bulunya itu bakal rusak ya, bakal jelek lah. Maka kita harus membersihkan sangkar, terutama alas sangkar itu setiap hari. Kalau nggak sempat di pagi hari, sahabat bisa melakukannya di malam hari ya, sekalian diembun gitu ya, sekalian diembun, sekalian dibersihkan alas sangkarnya. Perawatan yang keempat yaitu lakukanlah penjemuran. Nah, untuk penjemuran sendiri berapa lamanya itu sesuaikan saja dengan kondisi cuca hijau bahan yang ada di rumah kita. Jika cuca hijau bahan yang ada di rumah kita itu masih dorong bulu, ekor, sayap maupun lehernya, itu sahabat bisa lakukan penjemuran di bawah 30 menit ya. Tapi jika sahabat mempunyai cuca hijau bahan itu sudah full bulunya, tidak ada bulu muda atau yang masih baru tumbuh bulunya, itu sahabat bisa melakukan penjemuran di atas 30 menit sampai 1 jam. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi bulu cuca hijau bahan yang ada di rumah kita. Dan lakukanlah di bawah jam 10 pagi ya, jangan lebih dari jam 10 pagi, karena kalau penjemuran di atas jam 10 pagi itu panasnya itu sudah menyengat ya sahabat, jadi kurang bagus juga untuk cuca hijau bahan kita. Manfaat penjemuran sendiri untuk cuca hijau, terutama cuca hijau bahan, itu untuk menaikkan emosi dan birahinya sahabat. Karena menurut saya cuca hijau itu merupakan burung semi fighter ya, itu menurut saya. Jadi kalau cuca hijau itu tidak ada emosi dan birahinya, ya tidak akan bunyi ya, tapi seperti nyeliksik atau ngantuk ya, kayak mau tidur. Jadi perlu yang namanya emosi dan birahi itu yang ditimbulkan dari penjemuran salah satunya. Perawatan yang kelima yaitu pemberian pakan dan IF sahabat. Setelah burung cuca hijau bahan kita dijemur, dimandikan, dibersihkan sangkarnya, langkah selanjutnya itu tinggal memberikan pakan dan IF. Kenapa saya memberikan pakan dan IF-nya setelah perawatan? Biasanya cuca hijau bahan ini lapar sahabat, itu alasannya. Nah, setelah burung
cuca hijau bahan ini lapar, kita berikan pakan, maka cuca hijau ini akan mengenal kita sebagai majikannya dan mengenal kita sebagai orang yang paling sayang terhadap dia. Ya, begitu sahabat. Itu salah satu cara saya untuk menjinakkan cuca hijau bahan ini sahabat. Jadi lakukanlah pemberian pakan dan diep setelah perawatan. Dan setelah saya sebutkan di awal tadi bahwa saya memberikan pakan ke cuca hijau bahan milik saya itu berupa buah-buahan dan jangkrik, tidak menggunakan pur ya. Jadi saya memberikan buah pisang itu dan saya seling menggunakan buah pepaya. Jadi 2 hari buah pisang, 1 hari buah pepaya. Jadi sederhananya gini sahabat, Senin Selasa itu buah pisang, Rabunya baru pepaya, begitu sahabat. Kemudian untuk jangkriknya sendiri saya berikan 3 pagi dan 3 sore sahabat. Karena cuca hijau bahan saya ini dulu pas waktu belinya saya coba kasih jangkrik 5, itu yang dimakan cuma 3 sahabat. Jadi kebetulan seperti itu kejadiannya, sampai sekarang itu dikasih 3 jangkrik sahabat. Jadi 3 pagi 3 sore begitu sahabat untuk jangkrik itu sendiri. Untuk ulet Hongkong saya juga memberikannya sahabat, tapi ulet Hongkong itu saya berikan cukup 2 hari sekali saja sahabat. Itu juga cuman 2 ekor sahabat. Itu sisa kacer atau sisa murai di rumah saya, itu saya berikan ke burung cuca hijau bahan saya. Itu 2 ekor saja ulet Hongkong, itu juga cuman 2 hari sekali sahabat. Yang keenam yaitu kita angin-anginkan cuca hijau bahan kita di teras rumah setelah kita kasih pakan dan IF. Nah, untuk waktu mengangin-anginkan cuca hijau bahan ini itu disesuaikan saja sahabat. Jika sahabat mau berangkat kerja atau ada aktivitas di luar, maka cukup angin-anginkan beberapa menit saja di teras rumah. Dan saya sarankan untuk dimasukkan saja ke dalam ruangan. Tapi jika sahabat libur kerja atau tidak aktivitas keluar, maka lebih baik juga ya kita simpan saja atau angin-anginkan saja di teras rumah sampai sore hari. Karena jika cuca hijau bahan ini kita angin-anginkan sampai sore hari, itu akan mudah beradaptasi dengan orang-orang yang lalu lalang di luar, begitu sahabat. Itu juga salah satu cara menjinakkan burung cuca hijau bahan ini yang gerapakan. Jadi diterapi dengan lalu larang orang, begitu sahabat. Tapi jika sahabat mau kerja, lebih baik dimasukkan saja ke dalam ruangan. Oke sahabat, untuk perawatan yang ketujuh yaitu perawatan di sore hari. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa saya memberikan jangkrik 3 di pagi hari dan 3 di sore hari. Maka saya lakukan pemberian jangkrik 3 ekor di sore hari. Nah, kemudian untuk pengkerodongan saya lakukan setelah saya mau tidur, yaitu jam 9 malam. Kenapa saya mengkerodong di jam 9 malam? Karena cuca hijau bahan ini lebih baik kita lakukan pengkerodongan sampai larut malam sahabat ya, sampai pagi. Jangan sore hari sudah dikerodong, jangan ya. Lebih baik lebih mepet lebih bagus lah, karena kita harus banyak berinteraksi dengan cuca hijau bahan ini. Untuk perawatan yang ke-8 mungkin ini perawatan tambahan cuca hijau yang sudah seperti ini ya, sudah full nopeng atau sudah pastol. Jadi saya lakukan kemarin itu sempat jalan-jalan ke gantangan itu supaya burung ini mengenal lapangan saja sahabat ya, agar tidak shock ya ketika nanti saya akan lombakan ya. Ya, impian saya cuca hijau bahan ini ya bisalah dilombakan, mudah-mudahan dapat gitu juara ya.
Amin, kedepannya seperti itu. Maka perawatan yang ke-8 ini perawatan tambahan saja sahabat. Lebih bagus kita sering ajak main si burung cucai hijau bahan ini ke gantangan agar mudah beradaptasi saja sahabat dengan burung-burung lain. Terima kasih sahabat, itulah perawatan cucai hijau. Seperti di awal, perawatan cucai hijau itu tidak ribet, yang penting konsisten. Lakukan secara rutin seperti tadi sampai ketemu paginya lagi kita lakukan seperti itu. Oke sahabat, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat.